Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali kita berjumpa. Kali ini saya mau membahas tentang bisnis ya. Judul videonya sih hati-hati dalam memilih mentor bisnis. Awal saya pengen membuat video ini adalah karena di YouTube, di media sosial mana itu banyak sekali orang yang berbicara bisnis ya, baik itu dia menjualkan seminar, mempromosikan buku, mempromosikan video di YouTube. Nah, banyak sekali seperti itu. Nah, itu baik bagi teman-teman untuk sebagai pelajaran ya. Pelajaran teman-teman bisa mempelajari dari si A, si B, si C yang punya video, buku di bisnis. Nah, tapi sekarang kita mau melihat lebih dalam lagi sebenarnya apakah mereka ini pantas untuk kita jadikan mentor. Tidak semuanya teman-teman ya. Ada beberapa orang yang mungkin dia cenderung hanya memberikan motivasi yang besar kepada orang, tapi apakah kenyataannya dia juga ikut berbisnis? Ya, apakah kenyataannya dia juga ikut membangun sebuah usaha? Belum tentu teman-teman ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena pertama, semua itu harus dibuktikan ya. Saya di sini berkata seperti ini bukan karena saya ini paling ahli, saya paling benar, tidak. Saya ingin membagikan sesuatu yang sifatnya sebagai bahan pertimbangan teman-teman. Saya tidak menilai bahwa perkataan saya ini 100% selalu benar, enggak. Tapi sebagai bahan pertimbangan teman-teman dalam mengambil keputusan. Channel ini dibuat untuk teman-teman supaya membangun pemikiran, membangun asumsi, membangun sudut pandang ya, sudut pandang teman-teman yang bisa teman-teman gunakan untuk berpikir dan mengambil keputusan ya. Kita lihat ya, kembali lagi, ketika seseorang itu membangun channel YouTube atau seminar, sebenarnya dia ini pebisnis ataukah pembicara seminar? Tentu berbeda. Dia ini jualannya jualan produk, jualan usaha barang atau jasa, dibandingkan atau dia itu sebenarnya jualan seminar. Itu pertanyaannya. Jualan seminar atau jualan produk? Apakah dia tuh punya bisnis atau dia tuh hanya penjual seminar atau dia tuh cuma ngadain seminar sehingga dia dapat uang? Bayangkan teman-teman. Dia memframing orang-orang masyarakat luas dengan video-video yang hebat ya. Semua kan sekarang bisa disewa, mobil mewah bisa disewa, rumah mewah bisa disewa, ya apapun bisa disewa. Kemudian dia membuat video, diupload, orang pada senang dengan video dia, kemudian dia jualan di situ, ikuti seminar saya bla 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 dengan biaya jutaan sekian atau ratusan ribu sekian. Ya, hati-hati dengan seperti ini teman-teman, karena semuanya kita tidak bisa lihat secara lebih dalam, oh ini benar-benar mengaplikasikan atau tidak sih bisnisnya, ini benar-benar praktek apa enggak gitu loh. Nah, kita harus hati-hati. Di sini saya tidak menjelekkan mereka, tidak, tapi di sini saya adalah memberikan pertimbangan teman-teman supaya lebih berhati-hati ya. Karena pemikiran yang baik adalah pemikiran yang berhati-hati, tidak terlalu belang-belang, tidak terlalu tidak terlalu ngotot ya, tapi kita tenang, kita lihat. Sebenarnya kita juga bisa kok mendapatkan ilmu dari mereka-mereka ini dengan melihat video YouTube yang free, yang gratis di sini banyak kok, dan itu bisa bekerja dengan baik atau itu bisa diaplikasikan pada bisnis kita. Banyak yang bermanfaat. Sekali lagi, nah masalahnya kan banyak yang kemudian ikut seminar kemudian kecewa karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, nah ini kita harus hati-hati. Ya, karena sebenarnya logikanya adalah kalau dia itu bisnisnya sudah besar, ya dengerin saya, kalau dia bisnisnya sudah besar, apa ya mungkin dia itu perlu membuat channel YouTube, perlu membuat seminar, perlu untuk membuat buku. Kalau dia sudah kaya, pasti semua itu dibagikan dengan gratis. Ya, untuk apa uangnya gitu loh. Kalau misalkan mereka itu sudah besar, sudah punya kekayaan yang tidak terhingga sekalipun, kalaupun dia menyelenggarakan seminar berbayar, nah pasti uang itu tidak untuk dirinya sendiri. Bisa jadi ini adalah uang untuk donasi atau apa. Tapi itu tidak untuk memperkaya dirinya sendiri.
logikanya seperti itu. Nah, itu sebenarnya ingin dilihat, yang saya lihat di sini ada framing, teman-teman. Hati-hati teman-teman dengan yang namanya framing apa ya, dari media sosial. Oh, ini orangnya bagus, ini keren karena gaya bicaranya bagus gitu. Belum tentu, karena itu bisa jadi hanya framing saja. Kenyataannya apakah seperti itu kita nggak tahu, teman-teman, ya. Nah, kita harus hati-hati, teman-teman. Tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Banyak kok materi-materi di YouTube yang gratis yang bagus gitu loh. Nggak harus seperti itu gitu. Nah, kita harus hati-hati, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi saya ulangi, yang pertama tadi adalah apakah kenyataannya dia mengaplikasikan ilmunya benar-benar dia punya bisnis atau enggak gitu, ya. Yang kedua, ya, selain kita melihat apakah dia punya bisnis apa enggak, ya, sekarang kita lihat dari sisi apa yang dia dapat. Kalau dia sangat kaya sekali, ya, kalau dia sangat hebat sekali, seperti tidak pernah terkalahkan, ya, hebat terus, nggak pernah ada jeleknya, apakah sesuatu itu akan selalu berlangsung dengan stabil, bagus terus? Coba kita bayangkan, bisnis itu kita bisa dapat keuntungan besar dari bisnis, tapi bisnis juga ada risikonya, teman-teman semua, ya. Apapun bisnisnya pasti ada risikonya. Ada kalanya mungkin, apalagi sekarang ini sedang ada pandemi, belum tentu, ya, dia bisa bertahan dalam bisnis. Nah, apakah wajar orang kekayaannya terus di atas, ya, tanpa ada turun sedikit pun, atau ada penurunan sedikit pun? Kan belum tentu juga. Nah, jadi kita harus pertimbangkan dengan apa yang dia terima. Kalau jualan seminar, jualan framing itu memang sangat stabil, ya, karena orang mudah sekali dicuci otaknya supaya mau untuk membeli seminar dan lain sebagainya gitu. Nah, hati-hati dengan seperti ini. Kita harus hati-hati, ya. Jangan sampai kita salah. Kalau mau beli bukunya boleh, silahkan, ya. Tapi jangan sampai kita kecewa. Yang sangat berbahaya nanti kita kecewa sehingga menghakimi orang tersebut. Oh, ini gimana nih, jelek banget seminarnya, gini nggak berlaku gitu. Jangan, ya. Jadi kalau mau lihat beliau-beliaunya, ya beli aja bukunya, kalau mau ikut seminar, ya kita harus terima resikonya gitu loh, sebagai orang, bahwa ya mereka juga bukan orang yang sempurna gitu loh, ya, bisa juga salah gitu loh. Tapi kan kita sebagai orang melihat mereka bukan melihat seperti nabi bisnis, ya, istilahnya, ya, tapi orang biasa yang mungkin mencoba untuk berbagi gitu. Jadi kita nggak apa menuntut kesempurnaan dari mereka gitu. Apalagi orang-orang yang sangat butuh uang, ya gitu, pasti dia juga melihat, wah, ini aku harus ikut ini biar sukses. Belum tentu, teman-teman, karena yang namanya bisnis selalu berbeda dengan apa yang dibicarakan. Kita boleh mempelajarinya, ya, tapi dengan rasa yang lebih lebih tenang, lebih santai. Jangan jangan melihat bahwa mereka itu orang yang sempurna. Oke, itu aja dari saya. Hati-hati dalam memilih mentor bisnis. Tetap semangat, tetap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.